pengen ini itu ini itu. Tapi kalau kata ulah ya nggak jodoh ya enggak gitu kan, mau gimana pun ya nama takdir udah ditentuin sama yang di atas. Berarti tipe Kak Ulan ini tulus dan setia. Setia. Berarti yang sebelumnya nggak tulus dan setia dong. Hai, welcome to Kimochi, tapi bukan Ike-Ike ya. Nah, jadi hari ini bintang tamu Oci ada Kak Oktia Wulandari nih. Aduh, cantik banget hari ini. Gimana kabarnya? Masya Allah, alhamdulillah kabarku baik. Kabarnya baik ya? Iya. Kamu gimana? Aduh, alhamdulillah baik. Hatinya baik nggak? Alhamdulillah, semoga. Aduh, udah lama banget gak ketemu sama Kak Oktia nih. Makin cantik banget. Aduh. Kita agak malu-malu ya. Iya. Kenapa ini ya? Mungkin udah lama nggak ketemu Iya, ya mungkin ya. mungkin. Terakhir kali itu ketemu waktu di Swiss Bell ya? Waktu masih ada acara kan kemarin Iya, kan? acara model ya. Iya, Iya nggak model atau apa sih? Waktu di Swiss Bell ada party waktu ketemu sama Ulan. Duh, aku lupa Kan bukannya ya. nari tuh. Oh iya, aku ngisi acara. Oh iya. Oh, nari ya? Iya, ngisi Kak Ulan acara. masih nari? Masih. Jadi kegiatan sekarang itu kalau boleh tahu ngapain aja, Kak? Cuma kalau nari ini agak sedikit berkurang karena udah kerja ya. Udah kerja. Iya, Kerja di udah mana kerja. sekarang? Sekarang aku kerja di Bank BNI. Wow, keren. Itu bagian apa, Kak? Aku bagian khusus kredit. Khusus kredit. Jadi Iya. kalau misalkan mau kredit itu sistemnya kayak gimana tuh? Kalau aku bagiannya untuk instansi Kak. Instansi. Jadi, iya, contohnya kayak PNS, dokter. Oh, gitu. Iya, Jadi kalau PT-PT misalkan yang memang kerja sama gajinya lewat BNI gitu. Oh gitu, misalkan Iya. mereka mau kredit tuh. Oh, kredit rumah atau mobil, motor kayak gitu ya? Beda, ini khususnya kayak dana gitu Kak. Oh, Dana kayak dana uang. gitu Iya, ya. Mungkin uang. teman-teman Kimochi mungkin ya pengen kredit-kredit nih sama Kak Iya. Oktia Wulandari nih. Boleh juga nih. Boleh. Sama tahu kan ada yang mau beli kebun gitu kan. Oh, bisa juga ya? Iya, jadi misalnya pinjam uang sama kita sekian, nanti dananya itu buat beli kebun. Oh gitu. Jadi selain kerja di Bank BNI, mungkin ada nggak aktivitas lain yang di luar dari bank? Itu nari, model, sama syuting. Cuma kalau syuting ini udah jarang sih karena syutingnya itu hari kerja, jadi nggak Berarti bisa izin gitu. Nari kan. juga? Nari juga. Nari apa tuh? Jaipong? Nari apa tuh? Tradisi sama modern. Tapi gitu. awal basicnya aku tuh tradisi. Itu bisa awal mula bisa nari itu gimana Kak Ulan? Kalau nari aku udah dari SD sih. Oh, dari SD? Iya, dari SD. Dulunya awal pramuka gitu kan. Kalau di pramuka itu ada kayak pentas seni. Nah, terus aku nari. Masuk sanggarnya itu pas aku SMA. Kalau SMP ini aku lebih aktif ke pramuka. Oh gitu, berarti narinya itu udah mulai dari SD gitu Iya, ya? SD. Bisa kayak nari, itu kan badannya pasti berbelok-belok gitu ya? Iya, bener-bener. nggak sih? Tapi belajar sih gitu. Oh, belajar ya? Iya, Itu sekolah nari atau gimana tuh ceritanya? Bukan sekolah sih Kak namanya. Kayak Lebih sekolah kayak SD terus ada event buat nari gitu event. ya? Oh, jadi Kak Ulan ini buat ngisi acaranya buat nari gitu ya? Wow, keren banget. Terus selain nari itu apa lagi Kak? model. Oh, model juga? Iya, model tuh aku tahun 2000. Wow, berapa keren. ya? Aku awal masuk 2018. Oh, Baru sih. model ya? 2018. Itu bisa kayak ikut model-model itu kayak gimana juga Kak? Dari sanggar juga. Jadi awal tuh kan awal mulai nih aku masuk sanggar tradisi dulu. Terus aku masuk sanggar tradisi. Aku dipilih sama ketua sanggar untuk mewakili sanggar ke Padang gitu kan. Oh, berarti udah keluar. Iya, keluar daerah itu tapi kerjasama sama pemerintah pariwisata. Wow, keren Ya, banget kita ya itu mewakili Bangka Belitung ke Padang buat ngisi acara nari. Terus ketemulah sama manajernya Vici Dance. Oh, Iya. Vici Dance. Masih tahu nih sama Vici Dance, Vici Dance. Ketemulah sama manajer Vici Dance. Aku tuh udah lama banget sih mau masuk Vici Dance. Cuma ya agak sedikit susah sih, nggak harus seleksi kan. Iya, masuk iya. itu kan nggak harus benar-benar seleksi gitu Iya, kan. benar. Jadi aku ngobrol lah sama itu kakaknya, namanya kakaknya tuh Bang Sandi. Aku nggak tahu bahwa dia tuh manajernya. Aku Manajer Vici Dance-nya gitu Aku ya? sharing sama dia, sharing terus dia bilang,
kamu mau ya masuk Vici? Iya mau kak, aku mau banget loh masuk Vici. Ya udah masuk aja. Kok kakak ini nyuruh-nyuruh aja ya? Aku bilang. Ternyata aku dibilang lagi sama temanku itu manajer Vici. Jadi aku rayu-rayu lah dia mau masuk Vici. Biar Masuklah aku Vici. Terus masuk Vici, baru ada event di BTC. Aku ikut lomba. Kata dia mau nggak ikut lomba model nih? Aku nggak bisa loh pakai heels setinggi ini loh. Heelsnya itu udah 9 cm. Enggak, lebih, malah 17. 17 cm udah 17 sama 21. Jadi aku tuh pakai heel gini aku bilang. Aku nggak bisa loh kak. Ya udah belajar. Aku udah pernah jatuh, lomba aja pernah jatuh loh. Jadi dia suruh aku ikut itu. Lomba pertama kali aku langsung juara 2. Jadi kayak shock. Ini itu lomba pertama kali pertama kali juara 2. Bawa nama Vici Dance. Iya, bawa nama Vici Dance. Pertama kali. Terus dari situ adalah tahun 2019 ya. 2019 ada Putri Pariwisata. Jadi suruh ikut lagi. Ya. Berarti Vici Dance itu nari juga, modeling juga. Iya, benar. Wow, keren banget. Ada nggak syarat buat masuk Vici Dance? Mungkin Oci juga pengen masuk Vici Dance. Mungkin kan sering TikTok kan tuh. Boleh bisa gabung bisa. Suka nggak TikTokan? TikTokan sih dikata suka ya suka, cuma nggak aktif sih di TikTok. Iya, karena nggak pede aja gitu kan. Tapi kan penari ya? Iya penari. Cuma kalau misal bareng teman-teman sanggar bergerak, tapi kalau misal sendiri nggak bisa, kayak malu depan kamera. Baik, back to topic nih Kak Ulan, ada nggak cara buat masuk ke Vici Dance? Tipsnya gitu? Tipsnya ya percaya diri aja deh. Percaya diri ya? Percaya diri aja, terus ada kemauan dan niat. Kalau nggak ada kemauan, nggak ada niat, kalau paksa ya, kalau kita maksa itu pasti nggak ikhlas ya kita menjalaninya. Tapi kalau kita ada niat, insya Allah. Kayak dari diri sendiri, aku pengen nari nih masuk ke Vici Dance, itu langsung bisa ya. Syaratnya ada nggak atau ada bayar administrasinya atau gimana itu? Kalau nari sih kita lagi buka pendaftaran juga yang untuk nari untuk anak-anak, dewasa juga ada. Kalau pendaftarannya itu 150 per bulan. Pendaftarannya 150.000, terus per bulannya itu 250. 8 kali pertemuan itu. Berarti ada sistemnya juga ya. Ada. Tapi kalau misalkan mereka udah bagus nih narinya, nanti ada event, nanti mereka ditarik nih, anak-anaknya ditarik buat ngisi acara. Mereka juga dapat biaya juga. Dapat fee-nya juga. Waduh, keren banget ya kalau misalkan ikut organisasi dari Vici Dance, keren banget. Soalnya Vici Dance ini setahu Oci emang sering event-event gitu kan, kayak pesta, party, Vici Dance kayak gitu kan. Jadi udah nggak asing lagi di telinga. Pokoknya Vici Dance keren banget. Kita juga bukan tradisi sama modern juga, tapi ada fire dance yang api-api gitu. Kayak botol-botol gitu ya? Kalau botol sih nggak, lebih ke api. Gitu api-api ya? Gitu, fire dancing ular api gitu. Tahu. Itu biasanya kalau misalnya lagi ada gitu kan? Event-event gitu ya? Itu biasanya tahun baru atau enggak acara Imlek gitu kan. Nah, Kak Ulan nih selama ikut nari model, pernah nggak ikut kayak keluar Bangka gitu dari Vici Dance gitu? Kalau dari Vici Dance aku bawa nama model aku kayak lebih ke Putri Wisata Indonesia itu tahun 2020 mewakili Bangka Belitung dan bawa nama Vici Dance juga. Itu manajer Vici Dance juga Bang Sandi yang bantu semuanya. Keren ya Bang Sandi. Alhamdulillah mewakili Bangka Belitung juara 6. Se-Indonesia Bangka Belitung Vici Dance yang bawa juara 6 itu udah melebihi dari 10 besar ya. Alhamdulillah, keren banget nih Vici Dance. Manajernya juga baik, terus dia ngedukung berangkat juga loh ke Jakarta gitu kan. Dari Bangka mereka berangkat semuanya. Berarti kalau dari Vici Dance kalau misalkan berangkat kayak gitu banyak ya yang berangkat ya? Tergantung sih, biasanya senior Vici kalau mereka ada waktu mereka berangkat gitu. Sama juga kayak kakak-kakak senior aku yang sebelum aku ikut Putri Wisata Indonesia ini kan aku ikut Duta Wisata Bangka Tengah. Senior aku yang yang putranya bantu bawa gitu. Dia berangkat juga, Bang Ciko. Waduh, keren banget nih Kak Ulan. Oci hari ini dapat banyak pembelajaran nih. Kalau misalkan pengen jadi nari gitu ya, modeling-modeling, aduh keren. Ayo bisa gabung ke Vici Dance. Aduh, ada nggak tips atau cara nih dari Kak Ulan supaya bisa jadi Kak Ulan nih? Siapa tahu kan mungkin penonton Kimochi di rumah pengen jadi kayak Kak Ulan nih suksesnya. Kayak aku yang tadi bilang ya, percaya diri sama niat.
kalau nggak ada niat kan nggak bisa ya. Kalau paksaan misalnya kayak ada kan biasanya itu orang tua yang suruh ya, yang suruh kan, bisa anaknya nggak mau kan. Benar. Buat orang tua apa ya, ikutlah kemauan anaknya gitu. Benar. Jangan paksaan gitu kan. Benar. Tapi ada juga biasanya orang tua yang kurang mendukung. Iya. Ada juga. Tapi terus ya ada juga yang kayak misalkan orang tua yang pengen anaknya jadi model tapi anaknya nggak mau. Ada juga kayak gitu. Oh. Yang penting yakin aja sama diri sendiri, percaya diri, jalanilah hidup itu sesuai dengan kita. Apa hal itu yang menurut kita baik. Kalau gitu hal yang menurut kita nggak baik ya udah jangan diikutin gitu. Benar tuh, tips dan triknya dari Kak Ulan nih keren banget nih. Oke Kak Ulan, kita ngobrolin tentang karir tadi. Pernah nggak selama Kak Ulan ini berkarir dapat kayak head comment gitu dari masyarakat atau mungkin dari Instagram atau apalah? Pernah nggak dapat yang bikin cibiran-cibiran kayak gitu mungkin? Pernah sih, pas aku waktu SMP. Aku bisa seperti ini juga karena bully sih. Hah? Pernah dibully? Iya. Serius? Iya. Itu gimana ceritanya kok secantik kayak gini bisa dibully? Jadi aku awalnya nggak model kan. Awalnya bukan model, tapi kalau nari udah lama. Tapi kalau model itu bukan. Karena aku tuh pas SMP kurus ya. Sekarang juga masih kurus sih, nggak gendut-gendut. Tapi bagus loh, mungil. Ya, mungil kayak kecil-kecil mungil gitu loh. Terus? Jadi pas SMP itu aku dikatain sama teman-temanku, terus dikatain ya. Aduh, dikatain gitu. kurus kayak gitu kan, kurus. Berarti body shaming gitu ya? Iya, body shaming banget, gimana gitu kan. Itu zaman SD? SMP body shaming ya, sama juga sih Oci juga gitu lah. Pernah dikatain kayak gitu. Dikatain badan kurus gitu ya. Terus mama aku kan dulunya dia punya usaha bakso sama usaha kue gitu kan. Aku dihina, udahlah usaha bakso sama kue itu gitu-gitulah katanya gitu kan, enggak, maksudnya dihina lah gitu kan, enggak sukses dihina gitu kan. Kayak kan bakso itu kan halal sih sebenarnya, iya. Cuma ya mungkin pikiran orang zaman dulu sama sekarang tuh beda kan ya. Apalagi mamaku usaha kue, itulah mamanya jual kue gini-gini, padahal itu usaha yang memang halal kan gitu. Iya, halal. Awalnya nangis tuh, asli nangis banget. Kayak gitu kan dikata-katain. Jadi pas aku udah masuk ke Vici, di situ aku mengembangkan diriku, dan sekarang teman-teman yang bully aku tuh mereka yang kayak welcome gitu kan. Iya. Jalan yuk, gimana nih gitu. Itu kalau misalkan yang bully cowok apa cewek sih? Lebih ke cewek sih. Lebih ke cewek. Kalau Oci dulu dibully itu cowok. Cowok ya? Iya. Kalau cowok malahan temanku semua. Kalau cowok temanku semua, tapi malahan cewek. Mungkin biasa lah ya, kalau cewek itu ada sifat iri dengki ya gitu ya. Tapi nggak semua cewek sih, nggak semua cewek. Seharusnya cewek itu ya support ya, saling support. Ya, saling support. Tuh aku kenapa temen aku tuh cowok semua, nggak ada cewek. Terhitung ceweknya. Sampai sekarang ya? Sampai sekarang tahu kan gimana ya? Sampai sekarang. Aduh, kita ngobrol-ngobrol tentang teman cowok nih. Kemarin Oci ini pernah kepo loh sama Instagramnya Kak. Kita bahas tentang percintaan Kak Ulan nih sekarang. Kemarin kan kalau nggak salah Ulan itu pernah kayak nari gitu ya sama pasangan mantan dulu ya, penari juga ya. Dia bukan penari, dia pemusik. Nah, Oci dulu sempet soalnya ya kayak kepo lah. Kita kan sama-sama followers se-Instagram gitu ya, kayak kepo lah. Itu sekarang nggak lagi? Enggak. Kenapa? Mungkin belum jodoh ya, nggak tahu. Aduh, sayang banget. Mungkin ada problem lah ya. Mungkin lah. Ada nggak mau balikan mungkin atau? Kalau balikan sih belum ada kepikiran. Belum Lebih mikir karir sih sekarang. Karir ya berarti. Oke. Ada nggak kayak misalkan suka tipe cowok kayak gimana sih biar buat menaklukkan hati Kak Ulan gitu ya? Kalau tipe sih aku orangnya nggak pemilih, yang penting tulus aja sama aku dan setia. Tulus dan setia. Kalau milih sih nggak, misalkan kita milih nih mau cowoknya ganteng, mau ini, kalau kata Allah itu bukan jodoh kita. Oh ya juga ya, benar. Kalau milih ya pasti pengen banget, mau yang kaya lah, mau yang ini lah, mau yang ini lah. Kalau misalkan disuruh milih ya. Disuruh milih pasti pengen yang ini itu ini itu. Tapi kalau kata Allah ya nggak jodoh ya enggak gitu kan. Mau gimana pun ya, nama takdir udah ditentuin sama yang di atas. Berarti tipe Kak Ulan ini tulus dan setia. Berarti yang sebelumnya nggak tulus dan setia dong. Keceplosan dong. Kalau tulus sama setia sih ya, dia tulus sama dia setia, tulus, cuma dia lebih kayak
agak sedikit posesif lah ya. Oh, posesif tuh boleh banget posesif, cuma ada batasnya. Oh, ada batasnya ya. Mungkin kemarin itu terlalu bukan nggak setia ya berarti ya. Dia setia ke orangnya, tulus juga, baik berarti juga. jangan terlalu posesif ya kalian sebagai cowok ya. Aduh, kalau mau menaklukkan hati perempuan itu ya berusaha bersikap biasa aja gitu ya. Berarti lebih gitu. Ya jangan terlalu over gitu kan. Apalagi kayak aku kan cewek-cewek gampang ilfil kalau terlalu over ya. Bener. Ilfil orangnya. Berarti nggak suka kalau misalkan dikejar-kejar kayak gitu, nggak suka ya? Dikejar sih, dikata suka sih ya suka, cuma jangan terlalu berlebihan gitu kan. Apalagi kayak misalnya ini chat harus ngabarin 24 jam. Aku tuh orangnya nggak siap untuk HP gitu kan, maksudnya 24 jam balas banyak chat. Kerjaan juga. Iya gitu kan, apalagi aku punya murid kan, aku juga ngajar kan. Selain guru juga. Guru apa itu? Nari. Oh, guru nari. Jadi kayak aku tuh nggak punya ada kesibukan lain loh, nggak bisa lo balas chat kamu harus 24 jam. Ini aku di sini, aku pak ayang aku di sini ya. Aku nggak bisa kayak gitu. Ayang aku lagi makan ya, aku nggak bisa gitu. Jadi lebih kayak dewasa lah. Lebih dewasa gitu kan, misalnya kita ngabarin aku pagi aku kerjaan ini nih gini. Nah, terus malam baru ngabarin, oh ya udah selesai ya kegiatannya bla bla bla. Udah gitu aja. Nggak usah yang kayak harus pap gitu kan. Gitu. Video call. Oh, berarti dia nggak suka kayak video call gitu, nggak suka. Aku lebih suka video callnya pas ketika tidur aja udah. Oh ya, sleep call. Iya bener. Berarti udah sampai tengah malam. Udah berapa jam itu sleep call? Mungkin kayaknya sampai subuh ya biasanya. Sampai subuh. Pernah juga sih deket sama orang yang sampai 8 jam 10 jam itu kan pas selesai putus sih. Itu sleep call udah sampai berapa jam? Sekitar 10 jam lah ya. Sampai subuh biasanya. Itu awet nggak kepanasan ya HP ya? Nggak kepanasan HP? Biasanya sampai mati loh handphoneku. Ya Allah. Berarti sekarang ada ya? Pacarnya ada ya? Kekasih hati? Pacar sih, lebih teman nggak ada. Nah, tuh kok pacar nggak ada nih? Bisa sleep call sampai 10 jam, itu gimana ceritanya? Cuma deket doang sih. Deket banget tapi nggak pacaran gitu ya? Iya, nggak pacaran. Aku sih lebih nggak mau pacaran. Kenapa? Belum yakin aja sih sama cowok gitu. Karena pernah ngerasa trauma gitu. Trauma? Kok bisa gitu? Karena dulu kan kayak yakin banget tuh pacaran kan. Sampai hampir 4 tahun. Aku yakin, oh ini jodohku loh, ini jodohku. Ternyata enggak gitu kan. Musnah. Terus ada tiba-tiba ada yang deket sama deket sampai sekarang. Dikata deket sih ya deket, cuma kayak lebih pasrah sama yang di atas lah ya. Iya. Pasrah. Berarti belum yakin aja sama cowok ya, tapi kalau deket itu banyak ya berarti ya? Dikata banyak sih enggak ya? Enggak, jarang balas chat orang juga sih. Ada yang spesial nggak selain dari martabak mungkin? Sekarang spesial. Kayak gimana ya? Kalau aku mau ngomong dia spesial aku ini, prioritas aku. Kalau aku memprioritaskan dia, kalau dia nggak memprioritaskan aku, buat apa aku ngakui gitu? Oh, gitu. Berarti lebih ke backstreet ya mungkin ya? Iya mungkin ya, gitu lah. Di ghosting sih ya, dikata ghosting nggak tahu lah ya. Enggak lah ya berarti ya. FVB juga enggak ya? Enggak ya. Tapi kayak ya mikir lebih fokus masing-masing lah gitu kan. Aku lebih fokus ke karir aku dan dia mungkin lebih fokus ke karir dia. Jadi kayak jaga hati tapi nggak tahu jaga hati buat siapa. Iya. Gitu kan. Cok mana sih kok boleh tahu? Wah. Ini kayaknya panjang deh. Kayaknya sampai sudut-sudut gitu ya. Agak ngeri ya bun. Rahasia sih. Rahasia ya. Soalnya nggak semua orang sih tahu aku deket sama dia. Udah lama? Udah lama sih, enggak 1 tahun? Enggak nyampe. Aku aja kan baru putus 1 tahunan. Berapa dong? Ini udah berapa? Sekitar berapa bulan sih baru? 3 bulan? 6 bulan? Aduh, main tebak-tebakan kita dong. Kayak gitulah. Oke. Nggak ngitung sih soalnya. Nggak ngitung. Berarti nggak pacaran tapi lebih ke kayak deket banget gitu ya? Deket. Tapi nggak pacaran? Nggak pacaran. Sahabatan juga enggak? Sahabatan sih. Bingung nih. Enggak. Aduh, Kimochi bingung. Bingung sama cinta aku. Iya, bingung. Kayak dikata pasti ya, nggak tahu lah. Misalkan aku bilang aku pasti lo sama dia. Kalau kata Allah enggak gimana? Oh iya juga sih ya. Oke. Ya siapa cepat dia dapat gitu kan. Ya, maksudnya benar. Siapa yang ngajak nikah duluan mungkin itu. Benar. Nah, ngomong-ngomong nikah nih. Umur berapa sih sekarang? Sekarang umur aku 22. 22. Oktober ini hari Sumpah Pemuda aku 23.
Oh, berarti iya benar. Kak Oktia 23, Oci juga 23 November. Kan kita deketan kan? Iya. Oh, beda sebulan nih kita. Iya. Kan 1 November. Ulan lupa Oci deh. 20 berapa sih? 20 Oktober ya? Aku, Sumpah Iya. Pemuda, ayo. Sumpah Pemuda. Ayo gimana nih? 19. Oh, salah. 28 Oktober. Oh, 28 Oktober ya. Oh, tawa bro. Hari Sumpah Pemuda, sayang. Nah, Kak Ulan ngomongin umur tadi, ada nggak di umur yang sekarang kan udah 22 nih, pikiran nih, Ya, mau nikah muda belum ada sih. belum ada ya? Belum ada. Tapi kalau misalkan ada cowok, ayo kita nikah. Kalau cowoknya ya jelas, siapa sih yang nggak mau gitu Iya kan? benar, kayak jelas itu lebih kerjaannya Iya, gitu lebih ya. jelas. Oh, emang ada ketemu cowok yang nggak jelas ya? Belum ada sih. Belum ada. Berarti jelas semua ya? Jelas, alhamdulillah. Cowoknya jelas gitu, bentuknya jelas ya? Kan ada takutnya cowok yang nggak jelas bentuknya ya, ya nggak? Kayak gimana nih bentuknya yang nggak jelas? Roh tembus. Aduh. Nah, Kak Ulan ngomongin nikah muda berarti belum ada ya kepikiran? Belum ada, Berarti lebih ke karir dulu Iya, ya? lebih ke karir dulu. Kan aku juga baru kerja kan di BNI tadi BNI, ya? Aku baru kerja di Bank BNI. Jadi lebih fokus ke kerjaan aku dulu. Iya, berarti Kak Ulan ini setiap harinya itu sibuk banget jadi guru, kerja Iya. gitu ya. Modeling. Berarti sampai sekarang modeling juga masih ya? Masih ngajar. Aku karena Sabtu Minggu libur, Iya. jadi pas hari liburnya itu aku sisihkan untuk ngajar gitu. Wow, keren banget ya. Jadi pada aku apa kata orang Bang, gimana ndak jelas? Oh, gimana ndak jelas. Oh, awal juga lah. Alung begawe. Deh boleh aben. Nah, ngomongin nikah tadi, hobi Kak Ulan ini sekarang ngapain? Hobi. Kalau hobi itu sebenarnya hobinya lebih ke berenang. Berenang. Iya, cuma karena nggak ada waktu lagi nggak bisa berenang. Oh ya, berarti nari bukan hobi juga ya kemarin ya? Hobi juga, itu Hobi emang ya? Nari hobi banget malahan. Berarti kalau misalkan hobi yang lebih menghasilkan uang itu ya keren ya? Keren banget. Buat nih. teman-teman boleh carilah hobi yang menghasilkan uang, itu aja sih. Wow, keren. Main TikTok menghasilkan Iya, uang tuh? Masih. Nggak suka ya tapi ya main TikTok ya? Padahal kan penari nih, kan biasanya kan ada dance. Ya nggak terlalu, cuma nggak pede itulah. Oh, nggak pede ya? Tapi sekarang lagi pengen coba aja sih, coba. Oh, kalau misalkan nari itu nari dance, kalau misalkan nggak ke kamera itu pede. Kalau di kamera nggak pede maksudnya gitu ya? Kayak kamera sendiri kayak gitu, kayak gini. Apa sih lagu-lagu gini. Oh, nggak pede ya? Agak malu. Tapi kalau misalkan kayak nari pede, buat video pede, syuting pede, kamera action, nah pede gitu kan. Tapi kalau misal sendiri pegang kameranya kayak aneh ya mukaku gitu. Oh iya benar-benar. Tapi kalau misal gerak ada TikTok yang dance, aku mau. Oke. Nah, Kak Ulan, boleh nih coba-cobain dulu nih. Ini ada roti dari Kartika Bakery nih, enak banget, cobain nih. Mau yang mana? Mau yang ini atau mau yang ini? Hijab aja deh. Kan belum makan ya? Udah makan belum? Belum sih. Belum. Cobain nih roti dari Kartika Bakery. Ini kayaknya enak banget deh, Kak. Ya, cobain deh. Ini Oci yang wanginya enak banget, wangi pandan nih. Waduh, enak banget nih. Cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti enak, lembut. Dimana lagi kalau bukan di Kartika Bakery? Enak banget, Kak. Aku jadi lahap ya, Kak. Apa kelaparan ini ya, Kak? Coklatnya juga kerasa loh, Kak. Iya. Yang Ulan coklat juga ya berarti ya? Coklat. Oci lebih ke pandan gitu sih. Kayaknya ini serikaya deh. Emang enggak, Bro? Tri mau nggak? Buat teman-teman kimochi boleh nih coba. Kartika Bakery. Oke, Kak Ulan. Nih mungkin ada nih dari Kak Ulan yang pengen kasih tips atau trik nih dari Kak Ulan biar bisa jadi Kak Ulan suksesnya gitu. Ada nggak? Atau buat mau sampaikan apa gitu ke kimochi? Buat teman-teman kalau tentang karir atau pernah dibully atau apa, percaya diri aja. Jangan pernah takut untuk gagal. Karena setiap manusia itu pasti punya kegagalan. Dari gagal itu
buat kita untuk percaya diri, menjadi orang sukses. Semua orang bisa sukses kalau ada kemauannya. Benar. Waduh, keren banget. Oke, Kak Ulan, terima kasih banyak ya untuk waktunya. Nanti kalau misalkan ada waktu luang, nanti Oci undang lagi ke Kimochi. Siap. Terima kasih atas waktunya ya, cantik ya. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan lagi. Siap. Terima kasih Kak Ulan atas waktunya. Bye-bye, Kimochi.